sekolah minggu di udara. Bareng aku, Uta. Bagaimana kabarnya teman-teman? Uta berharap semua dalam keadaan yang baik ya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai ibadah kita dulu ya. Kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita memuji Tuhan ya. Memuji Tuhan dengan semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Puji Tuhan. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, sampai bertemu kembali dengan Kak Elis di Sekolah Minggu di Udara. Puji Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, amin. Nah sekarang Kak Elis akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah adik-adik siap? Oke, hari ini pasti kabarnya semuanya sehat ya. Nanti kalau ada yang sakit, Kak Elis akan berdoa buat adik-adik. Oh, amin. Nah, sekarang kita doa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur karena hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami juga siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Elis. Kami berdoa Tuhan agar kami yang mendengarkan juga boleh dapat konsentrasi dan mengikuti cerita firman Tuhan dengan penuh sukacita. Roh Kudus yang manis, yang lemah lembut, kami mau Allah Roh Kudus senantiasa mengurapi kami, menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, beberapa minggu ke depan kita akan belajar dan kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Nah, siapakah Yusuf? Kak Elis akan
menceritakan renungan ini dari Kejadian pasal 37 ya. Di dalam Kejadian pasal 37 itu menceritakan Yusuf. Yusuf itu putranya siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Nah, betul. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Dia memiliki saudara. Nah, Yakub itu punya anak ada 12. Laki-laki semuanya adik-adik. Mereka semua adalah penggembala domba. Beberapa kali ke-12 bersaudara itu menggembalakan ternak ayahnya bersama-sama di padang. Jadi Yusuf dan saudara-saudaranya tuh suka menggembalakan domba-domba kepunyaan ayahnya. Lalu Yusuf selalu memperhatikan kelakuan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya selalu melakukan kejahatan. Jadi sikap saudaranya itu selalu berbuat jahat. Hal ini menyedihkan hatinya Yusuf. Jadi waktu pulang ke rumah, Yusuf selalu menceritakan kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya, yaitu Yakub. Itu sebabnya Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada yang anak-anak yang lain. Alasan yang lain lagi karena Yusuf lahir pada waktu Yakub usia sudah lanjut. Saudara-saudara Yusuf tahu bahwa Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Hal ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri hati. Wah, iri hati itu bagus tidak ya? Lanjut lagi ya. Oke, Yakub memberi Yusuf hadiah istimewa berupa jubah berwarna-warni yang indah. Hal ini membuat saudara-saudaranya Yusuf tambah iri karena ayahnya tidak pernah memberi mereka jubah yang indah seperti yang diberikan kepada Yusuf. Perasaan iri hati dalam diri saudara-saudara Yusuf berkembang menjadi kebencian. Ya, pada suatu malam Yusuf bermimpi dan keesokan paginya ia memberitahukan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saya bermimpi kita semua yang 12 bersaudara ini ada di padang sedang memanen gandum. Tiba-tiba ikatan gandum saya berdiri tegak dan semua gandum dari saudara-saudaraku tunduk menyembah ikatan gandumku. Mendengar mimpi Yusuf, semua saudara-saudaranya menjadi marah. Lalu mereka berkata, "Engkau pikir kita akan tunduk menyembahmu? Hal itu tidak akan kami lakukan," kata saudara-saudaranya. Nah, sekarang mereka lebih lagi membenci Yusuf. Tidak lama kemudian Yusuf bermimpi, mimpi yang lain. Nah, di mana matahari dan bulan serta 11 bintang semuanya tunduk menyembah kepada Yusuf. Wah, luar biasa ya mimpinya. Kali ini Yusuf menceritakan mimpinya kepada seluruh anggota keluarganya. Sampai-sampai ayahnya bertanya kepada Yusuf, "Apakah engkau yakin bahwa ibumu, saudara-saudaramu, dan aku sendiri akan tunduk menyembahmu?" Beberapa waktu kemudian, saudara-saudara Yusuf pergi ke Sikem untuk mencari padang rumput yang hijau bagi ternak-ternak mereka. Kali ini Yusuf tidak ikut bersama saudara-saudaranya. Yakub menjadi khawatir kepada anak-anaknya karena mereka lama tidak kembali pulang. Jadi Yakub meminta Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya. Jadi Yusuf menyusul. Yusuf taat kepada ayahnya. Jadi dia bersiap-siap pergi ke Sikem untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Setibanya Yusuf di Sikem, Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya. Yusuf menjadi bingung. Kemana ia harus mencari saudara-saudaranya? Lalu lewatlah seorang dan orang itu bertanya kepada Yusuf, "Apakah engkau sedang mencari seseorang?" Yusuf menjawab, "Ya, saya mencari saudara-saudara saya," kata orang itu. Kata orang itu menjawab ya, "Saya dengar mereka berkata satu kepada yang lain kalau mereka mau pergi ke Dotan, ke suatu tempat ya adik-adik ya." Nah, saat itu Yusuf sudah sangat lelah dan lapar. Namun ia berusaha untuk segera pergi ke Dotan untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Tidak lama kemudian, dari jauh saudara-saudaranya Yusuf telah melihat kedatangan Yusuf, yang kebetulan hari itu Yusuf memakai jubah warna-warni yang diberikan oleh ayahnya. "Lihatlah, si tukang mimpi itu sedang menuju ke sini. Mari kita bunuh dia," kata saudara-saudaranya seperti itu. Tapi Ruben, saudara tertua mereka, berkata,
janganlah kita bunuh dia. Kata Ruben seperti itu ya. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang kering saja. Baiklah, kata yang lain. Mereka setuju dengan usul Ruben. Yusuf sangat terkejut. Ketika ia tiba, ia melihat wajah saudara-saudaranya yang marah terhadapnya. Saudara-saudaranya langsung memegang Yusuf dan membuka jubahnya yang indah itu. Lalu masukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering dan kosong. Yusuf memohon kepada saudara-saudaranya agar saudara-saudaranya itu melepaskan Yusuf. Namun saudara-saudaranya tidak menghiraukan permohonannya. Jadi ia berada di dalam sumur dengan perut yang lapar dan kedinginan karena jubahnya yang indah itu sudah diambil oleh saudara-saudaranya. Setelah itu saudara-saudaranya duduk makan dengan lahapnya. Sementara mereka makan, mereka melihat ada rombongan unta dan saudara-saudara dari Midian yang sedang menuju ke tempat di mana mereka berada. Kata saudaranya seperti ini, marilah kita jual adik kita ke saudagar-saudagar tersebut. Jadi kita tidak merasa bersalah daripada meninggalkan dia sendirian dalam sumur dan mati. Kata Yehuda. Yehuda itu adalah salah satu saudaranya Yusuf. Saat itu Ruben tidak bersama mereka sehingga tidak mendengar usul mereka. Saudara-saudara yang lain setuju dengan usul Yehuda. Jadi mereka menarik Yusuf keluar dari dalam sumur, kemudian menawarkan Yusuf kepada saudagar-saudagar tersebut itu. Jadi Yusuf itu mau dijual adik-adik kepada saudagar ya, kasihan ya. Nah, saudagar-saudagar tersebut senang dengan Yusuf karena Yusuf kelihatannya sehat dan kuat untuk diperkerjakan sebagai budak belian. Jadi mereka membeli Yusuf dari saudara-saudaranya dengan harga 20 keping perak. Aduh, kasihan ya Yusuf ya. Nah, lalu Yusuf dibawa oleh saudagar-saudagar tersebut ke Mesir. Yusuf menangis minta dikasihani oleh saudara-saudaranya. Mereka tetap membiarkan saudagar-saudagar itu membawa Yusuf pergi. Yusuf berpikir, apakah aku masih bisa melihat ayahku dan juga adikku Benyamin? Tapi Yusuf menenangkan hatinya karena ia mengetahui bahwa Allah yang ia sembah akan menyertai ayahnya dan juga menyertai dia juga. Ketika Ruben kembali dan mau mengambil Yusuf dari dalam sumur, ternyata sumur itu sudah kosong. Ruben sangat kaget sehingga ia merobek jubahnya sendiri, tanda ia bersedih. Sambil Ruben berkata, "Di mana adik kita Yusuf? Apa yang akan aku katakan kepada ayah kalau ia menanyakan Yusuf?" Akhirnya saudara-saudara Yusuf merancang suatu kebohongan. Akhirnya mereka menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah Yusuf yang warna-warni itu ke dalam darah kambing. Lalu mereka menyuruh seorang pembantunya untuk membawa jubah Yusuf yang telah berlumuran darah kepada ayah mereka, Yakub, dengan mengatakan kalau binatang buas telah menerkam Yusuf. Jadi saudara-saudara itu membuat cerita yang bohong kepada ayahnya ya. Nah, adik-adik, waktu Yakub melihat jubah Yusuf, Yakub mengoyakkan jubahnya lalu berkabung selama berhari-hari. Jadi Yakub merasa sedih karena kehilangan Yusuf. Yakub tidak mau dihiburkan oleh apapun karena anak kesayangannya sudah mati diterkam binatang buas. Sangat sedih. Yakub sangat kehilangan. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang dapat kita ambil ya? Di sini kita belajar ya adik-adik, Yusuf adalah anak yang baik, anak kesayangan ayahnya. Mengapa Yusuf harus mengalami hal yang menyedihkan ini? Dijahatin oleh saudara-saudaranya sendiri dan merelakan adiknya yaitu Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir. Ternyata adik-adik, di balik semua kesulitan yang dialami Yusuf, Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf untuk menjadi penyelamat bagi keluarganya dari bahaya kelaparan. Waktu itu Yusuf sabar melewati semua kesulitan ini. Maka Tuhan membela dan menyertai Yusuf. Sehingga walaupun Yusuf dibawa ke negeri Mesir, negeri asing bagi Yusuf, namun di sana Allah tetap menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang Yusuf perbuat, semuanya jadi berhasil. Amin.
Tuhan membuat Yusuf selalu berhasil. Kebenaran itu akan muncul pada akhirnya ya adik-adik. Nah, siapa di antara adik-adik yang mau dipakai dalam rencana Tuhan yang besar seperti Yusuf? Ya, hidup dalam kebenaran supaya nama Tuhan dimuliakan. Pasti semua mau ya, Kak Elis juga mau adik-adik. Puji Tuhan. Kak Elis akan berdoa bagi adik-adik semua yang mau atau rindu untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk sebuah rencana Tuhan yang besar ya. Adik-adik juga ikut berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran, dan semangat untuk terus melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Namun sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya Amsal 11 ayat 18b ya. Siapa menabur kebenaran mendapat pahala atau hadiah yang tetap. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan kembali mengingatkan supaya kami hidup benar, kami sabar, kami tetap mengasihi saudara-saudara kami, hidup rukun, supaya Tuhan memakai kehidupan adik-adik dan juga kehidupan Kak Elis juga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Kami siap Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami percaya ketika kami hidup benar, nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati seperti Yusuf senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau mengasihi saudara-saudara kami mau hidup rukun. Kami tidak mau bertengkar dengan saudara-saudara kami atau bertengkar dengan teman-teman kami di sekolah. Kami rindu Tuhan agar Tuhan senantiasa disenangkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang manis. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.